Semenjak Prabowo kalah di Pilpres 2019 dan dia memilih bergabung ke pemerintahan Presiden Joko Widodo, dari situlah banyak suara-suara bermunculan. Banyak yang menilai bahwa Prabowo mengkhianati pendukungnya. Banyak yang menilai juga bahwa Prabowo ingkar janji. Dan sikap Prabowo dinilai tidak tepat sebagai negarawan. Suara-suara ini muncul kebanyakan dari kalangan para pendukung berbaju agama. Saya sebut itu semua adalah benalu-benalu NKRI. Nah, saudara sebangsa setanah air, apakah masih hidup atau sudah hilang benalu NKRI tersebut? Silahkan nilai sendiri. Menurut saya benalu-benalu tersebut itu masih ada dan masih banyak. Benalu-benalu tersebut menurut saya hinggap di salah satu capres yang pertama kali dideklarasikan di negeri ini. Tentunya jika capres tersebut terpilih menjadi presiden, saya tidak yakin bahwa capres tersebut akan menindak tegas daripada kelompok-kelompok itu. Saya tidak yakin bahwa capres tersebut akan bertindak tegas kepada benalu-benalu NKRI tersebut. Yang ada dia membiarkan, tetapi dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan intoleransi supaya persepsi publik bahwa Anies Baswedan adalah seorang nasionalis. Di sisi lain, dia melakukan pencitraan-pencitraan seperti toleransi yang tinggi, seperti mendekati minoritas-minoritas di Indonesia. Tapi di sisi lain, dia membiarkan benalu-benalu itu tumbuh secara subur. Dia sirami benalu-benalu itu. Dia tidak sesekali merapat kepada benalu tersebut, tetapi dia menyuburkan benalu-benalu tersebut. Mungkin pandangan saya itu juga bisa terjadi karena pengalaman di Pilgub DKI Jakarta 2017 memang tidak ada sikap Anies Baswedan adalah sikap yang menunjukkan intoleran, sikap yang menunjukkan berpihak kepada kelompok tersebut. Tidak ada memang. Tetapi di sisi lain, kelompok-kelompok benalu tersebut tumbuh subur dengan sendirinya tanpa adanya pendekatan demi pendekatan. Walaupun ada izin-izin untuk kampanye, untuk demo, dan lain sebagainya, tapi di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta tidak melarangnya dan tidak mempedulikannya. Baru-baru ini, politisi Nasdem berstatement bahwa jika Anies terpilih jadi presiden, maka kelompok benalu-benalu ini akan menjadi dilema bagi Anies. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan bagi para orang-orang yang berjiwa nasionalis. Mereka tidak mau negeri ini kembali dikuasai oleh orang-orang intoleran. Kita tidak perlu bersikap toleran pada orang-orang yang intoleran. Benalu-benalu ini saya tegaskan masih ada. Benalu-benalu ini selalu hinggap di mana saja. Dan benalu-benalu ini suatu saat akan mencapai puncak kejayaannya jika orang yang dihinggapi adalah orang yang tepat. Jika orang yang dia hinggapi adalah orang yang benar-benar di dalam hatinya memberikan ruang-ruang khusus bagi mereka dan membuat kejayaan demi kejayaan para benalu ini terus menggerogoti NKRI dan Pancasila di berbagai sektor lini kehidupan dalam keadaan senyap. Saudara sebangsa setanah air, penilaian-penilaian itulah yang menjadi kesadaran tertinggi yang khawatir terhadap masa depan bangsa, termasuk pemikiran-pemikiran yang sesat daripada benalu-benalu yang ada di Indonesia. Salah satu cara adalah kita memberikan ruang bagi
para pemimpin-pemimpin yang nasionalis dan agamis dan sesuai dengan jalur-jalur khasanah Indonesia. Itulah salah satu cara untuk mencegah benalu-benalu itu hinggap di NKRI, hinggap di Pancasila, dan menghancurkan kedua pusaka-pusaka tersebut. Dengan kita mengangkat dan memilih tokoh-tokoh yang akan memimpin di negeri ini, tokoh-tokoh yang akan berjuang di negeri ini dengan latar belakang tidak hanya rekam jejak, tidak hanya kinerja, tetapi para pendukungnya itu siapa? Di belakang mereka itu siapa? Itu lebih penting untuk kita lihat bahwa ketika dia memimpin, pasti kanan kirinya tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang benar ataupun orang-orang yang salah. Jika dia memimpin dan kanan kirinya adalah orang-orang yang salah, maka sudah tamat negara ini dikuasai oleh para benalu-benalu. Tapi jika kanan kirinya adalah orang yang benar, maka insya Allah negeri ini akan mencapai kejayaannya. Yang paling fatal jika kanan kirinya adalah orang-orang yang tidak tepat dan tidak benar dan benar-benar benalu bagi NKRI. Saya rasa saya ingat ketika keruntuhan Majapahit, ada istilah sirno ilang kertaning bumi. Kemakmuran Nusantara akan hilang dengan sendirinya. Walaupun penyebabnya banyak, tapi salah satu faktor indikasi penyebabnya tidak lain dan tidak bukan memberikan ruang kepada benalu-benalu yang akan justru mengancam daripada NKRI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.